Nasib Soeharto mengalami pasang naik, bermula ketika secara mendadak sejumlah jenderal, para pimpinan Angkatan Darat, dibantai oleh gerakan para perwira yang dikendalikan Partai Komunis Indonesia, PKI, pada subuh 1 Oktober 1965. Calon Presiden kedua RI memegang jabatan Panglima Kostrad waktu itu. Berbeda dengan Kostrad zaman sekarang yang mempunyai pasukan sebanyak 2 divisi tempur, pasukan yang dipimpin Soeharto waktu itu berada di berbagai komando militer, atau Kodam, yang baru akan dikerahkan ke bawah kontrol Kostrad jika ada tugas khusus dari pimpinan Angkatan Darat. Maka tidak mengherankan, jika ketika tiba-tiba muncul pada 1 Oktober pagi sebagai Panglima yang berani melawan usaha kudeta Gestapo, orang bertanya-tanya, Soeharto who? Dengan kondisi itulah, Soeharto tampil dan dalam waktu 2 tahun, dia telah berhasil menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Siapa Soeharto? Pertanyaan inilah yang antara lain dijawab oleh Jusuf Wanandi. Dari posisinya yang amat dekat kepada Soeharto, dan lingkungannya di sekitar Kostrad dan kemudian kantor kepresidenan, Jusuf Wanandi menjelaskan siapa Soeharto. Pengamatan dan interaksi Wanandi dengan Soeharto, membawanya pada kesimpulan, Pangkostrat itu bukan jenderal yang fobia komunis. Dan PKI jelas tahu dia bukan bagian dari lingkungan Panglima Angkatan Darat, Letnan TNI Jenderal Ahmad Yani. Di mata PKI, bahkan di mata Presiden Soekarno, Yani dan kelompoknya di Markas Besar Angkatan Darat adalah orang-orang keras kepala, yang anti-komunis dan anti-Nasakom. Bukti dari sikap PKI itu adalah, terjadinya 2 kali kunjungan Kolonel Latif kepada Soeharto di rumah kediaman Pangkostrad, dan di Rumah Sakit Angkatan Darat beberapa jam sebelum operasi Gestapo dilancarkan. Apa yang dipercakapkan Latif dan Soeharto pada kedua pertemuan tersebut, diungkapkan sendiri oleh keduanya. Di kediaman Soeharto, menurut cerita sang Pangkostrad, Latif melaporkan adanya Dewan Jenderal yang akan menyingkirkan Soekarno, sang presiden. Pada pertemuan di RSPAD, karena keterbatasan waktu, tidak banyak yang mereka bicarakan. Meski ada dugaan Latif melaporkan operasi akan segera dimulai mengambil para jenderal, yang sebelumnya secara publik sudah dikampanyekan Soekarno sebagai tidak loyal kepada pemimpin besar revolusi. Menurut rencananya, para jenderal yang dituduh sebagai anggota Dewan Jenderal tersebut, akan diambil untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno. Di depan Soekarno para jenderal dari MBAD akan didaulat, di singkiran dari MBAD, dan posisi mereka diberikan kepada jenderal yang mudah diatur oleh Soekarno. Latif berharap, menurut pengakuannya pada mahkamah militer yang mengadilinya di Bandung, Jenderal Soeharto yang akan naik menggantikan pangkat Jenderal Yani. Kita tidak mempunyai informasi, apakah harapan Kolonel Latif tersebut disampaikan kepada Soeharto pada pertemuan di RSPAD malam itu. Yang kita semua ketahui kemudian, pada pagi esoknya para jenderal terbunuh, Soeharto mengamuk, orang-orang PKI kemudian banyak yang terbunuh, di samping sejumlah besar dipenjarakan, termasuk Latif. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pembunuhan massal di banyak tempat itu? Menurut Wanandi, baik Soeharto maupun Soekarno, sampai batas tertentu, harus ikut bertanggung jawab. Tapi Soekarno pertama-tama yang harus bertanggung jawab. Waktu itu dia masih presiden. Soeharto, menurut Wanandi, seharusnya berusaha meyakinkan Soekarno meredakan ketegangan dan histeri massa yang menyebabkan pembunuhan massal itu. Menurut ceritanya sendiri, beberapa kali Soeharto meminta PKI dibubarkan, tapi Soekarno berkeras dan selalu berusaha meminta massa tenang, sembari menunggu komando pemimpin besar revolusi. Histeria yang nyaris merata, ketakutan kepada PKI yang sudah dipersepsikan sanggup dan telah melakukan pembunuhan keji dan sadis, hanya menyebabkan seruan dan himbauan Soekarno ikut tertiup angin menjauh dari masyarakat yang histeris. Pembunuhan berlanjut hingga yang harus dibunuh nyaris sudah habis. Menurut Wanandi, yang memicu terjadinya pembantaian adalah, karena tidak adanya otoritas yang berwibawa mencegah dan menghentikannya. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pembantaian merupakan kelanjutan berdarah dari ketegangan yang sudah berlangsung lama, antara lain sebagai akibat aksi sepihak PKI dan Barisan Tani Indonesia. Tidak disebutkan Wanandi trauma peristiwa Madiun 1948, yang sebenarnya juga menjadi salah satu akar pembantaian tersebut. Seperti diketahui, Gestapo terjadi hanya 17 tahun setelah peristiwa Madiun. Masih tentang siapa Soeharto, Jusuf Wanandi mengungkapkan pengalamannya mendampingi pemimpin tertinggi Indonesia yang baru itu. Ternyata acuan sejarahnya terbatas pada sejarah kerajaan Jawa. Berbeda dengan Soekarno sebelumnya, dunia gagasan Soeharto berputar dan hanya berakar pada budaya Jawa, termasuk gagasan kekuasaan Jawa yang diketahuinya kebanyakan dari pengalaman dan cerita wayang. Soekarno sejak muda membaca luas tentang berbagai gagasan politik, ideologi dan sejarah dunia.
Bagi seorang Soeharto yang memulai karir militernya sebagai pada tentara Hindia Belanda, KNIL, wacana dan sejarah gagasan yang setiap hari menjadi suguhan Soekarno, lewat sejumlah pidatonya yang bagaikan tidak kunjung habis itu, adalah barang asing. Dengan latar belakang seperti itulah, kita harus mengerti peran CSIS dan Jusuf Wanandi, Heri Chan dan teman-temannya terhadap Soeharto, dan periode awal pemerintahan Orde Baru. CSIS berdiri pada saat dan waktu yang tepat. Mereka yang mendirikan CSIS sudah bergiat di zaman Orde Lama ketika mereka menghadapi PKI. Di sana para pastor Jesuit ikut memainkan peran penting. Salah seorang di antaranya adalah Pater Biek. Sayang dalam buku Wanandi yang berjudul Menyibak Tabir Orde Baru, peran Biek sama sekali tidak muncul secara semestinya. Kelompok politikum intelektual yang paling siap pada awal sejarah Orde Baru adalah kelompok yang kemudian berumah dalam CSIS. Para jenderal yang mendadak berkuasa itu memerlukan sejumlah gagasan bagi mengelola negara. Hanya CSIS waktu itu yang siap. Pada CSIS itulah, bertemu kepentingan politik kelompok Katolik tertentu, kekuatan politik sekuler, peranakan Tionghoa tertentu, Ali Murtopo, Sujono Humardani dan Soeharto, sebagai konsumen berbagai gagasan dari lembaga tersebut. Buku Wanandi ini menjelaskan secara gamblang peran besar CSIS waktu itu, dan peran pribadi Jusuf Wanandi serta Heri Chan Silalahi. Itu terjadi pada periode Soeharto masih perawan dalam dunia politik. Yang sejak awal dipunyai mantan Pangkostrat itu, terutama hanya insting politik yang hebat dan kemampuan taktis yang prima, serta ramalan seorang guru tentang hari depan Soeharto sebagai orang yang akan punya peran penting dan kuasa besar. Sebagai seorang yang pada dasarnya cerdas, Soeharto cepat belajar. Menurut cerita banyak orang, kalau pada tahun-tahun pertama masa berkuasnya, dia mencatat ketika para teknokrat menjelaskan kebijakan yang harus diputuskan, sekian tahun kemudian para profesor, dikenal sebagai berkeli mafia, yang mencatat jika Soeharto menguraikan pikiran dan rencananya. Kalau pada awal masa berkuasanya Soeharto mendengarkan secara saksama taklimat yang diberikan Jusuf Wanandi dan Heri Chan Silalahi, di kemudian hari CSIS dan para pendukungnya, Ali Murtopo dan LB Moerdani, dicampakkan begitu saja oleh Bapak Presiden. Soeharto merasa sudah tahu semua. Pengalaman hidupnya sejak masa kecil mendidik dirinya tidak mudah tergantung pada siapa saja. Juga tidak kepada ABRI, yang merupakan modal kekuasaan utamanya pada awal kekuasaannya. Maka tidak sulit dimengerti jika CSIS juga dicampakkan akhirnya. Belajar dari pengalaman tragis Soekarno yang berkuasa tanpa dukungan solid satu partai, dan karena itu terpaksa bergantung pada PKI untuk mengimbangi Angkatan Darat, Soeharto memerlukan partai yang akan ditugaskannya menduduki kursi-kursi di parlemen, untuk melegitimasi kekuasaan otoriternya. Karena itu dia menolak gagasan Wanandi dan teman-temannya, yang merencanakan membuat partai yang betul-betul akan menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus pendukung pemerintah. Soeharto memilih sekretariat bersama, atau Sekber Golkar, merombaknya untuk kemudian mengontrolnya dengan menempatkan para jenderal yang gampang dikendalikannya. Meski tidak terlalu terlihat, sejak awal dan secara berangsur, Soeharto mempersiapkan Golkar tergantung padanya, sembari secara perlahan menghindarkannya dari ketergantungan kepada ABRI. Hal ini dengan bagus digambarkan oleh Wanandi. Ujung dari kebijakan Soeharto ini adalah konflik presiden dengan ABRI yang merasa makin dijauhkan dari kekuasaan. Konflik antara Soeharto dengan ABRI mulai terbuka pada masa kepanglimaan LB Moerdani. Tapi jika diamati secara saksama akan terlihat, latar belakang konflik yang berhulu pada peristiwa Malari. Jenderal TNI Sumitro, Pangkop Kamtib. Peristiwa Malari atau Malapetaka Januari 1974, memperhadapkan Ali Murtopo dan kelompoknya, CSIS dan Opsus, dengan Jenderal TNI Sumitro, sang Pangkop Kamtib yang juga wakil Panglima ABRI. Polarisasi di kalangan kekuasaan waktu itu, sebenarnya merupakan konflik antara para jenderal di lembaga-lembaga militer, dipersonifikasikan oleh Sumitro, dan para jenderal politik di sekitar Soeharto, dengan Murtopo dan Sujono Humardani sebagai contoh spesialnya. Diperhatikan secara saksama, sesungguhnya waktu itu tidak ada di antara para jenderal tersebut yang merupakan potensi ancaman terhadap pusat kekuasaan Soeharto. Kompetisi yang terjadi lebih kurang masih pada tingkat rebutan mendekati kuping Soeharto sang raja. Kompetisi tak terkendali pada suatu saat, lalu meledak menjadi huru-hara ketika Perdana Menteri Jepang sedang berkunjung ke Indonesia. Di mata Wanandi, demonstrasi demi demonstrasi mahasiswa masa itu adalah gerakan untuk menyerang Soeharto. Barangkali memang ada golongan mahasiswa dengan latar belakang politik tertentu, yang berusaha memanfaatkan kesempatan dengan mendesak Sumitro menyingkirkan Soeharto. Tapi Sumitro dan kelompoknya, para tentara profesional di depan dan Kop Kamtib, belum punya rencana sejauh itu. Kesimpulan Wanandi mengenai adanya ancaman terhadap Soeharto, barangkali lahir lebih dari ketakutan tokoh CSIS itu dan kelompoknya, yang cemas apa yang bakal terjadi pada mereka jika kelompok Sumitro berhasil menyingkirkan Ali Murtopo. Secara militer kelompok Sumitro memang lebih kuat. Tapi sebenarnya dan kenyataannya yang paling kuat dan akhirnya keluar sebagai pemenang adalah Soeharto juga.
Sebagai akibat malari, Sumitro pensiun dini dari ABRI, dan Ali Murtopo secara berangsur dijauhkan dari lingkungan istana kekuasaan Soeharto. Khusus tentang Sumitro, Salim Said mendapat akses luas kepada mantan Pangkop Kamtib yang berbadan subur itu, setelah Salim Said menyelesaikan pendidikan saya di Ohio. Karena disertasi Salim Said mengenai peran politik TNI, Salim Said sering berjumpa dengan Sumitro, selain dengan sejumlah jenderal senior lainnya. Sejak akhir tahun 80-an dan berlanjut ke tahun 90-an. Dari berbagai diskusi dan wawancara, Salim Said berkesimpulan, Pak Mitro itu pada dasarnya politically naive. Tindakannya dalam konfrontasi dengan Ali Murtopo adalah tindakan politik, suatu hal yang tidak disadarinya. Dia punya rencana reformasi politik, perubahan politik, tapi tidak pernah menyadari bahwa setiap perubahan pasti menguntungkan satu pihak dan merugikan golongan lain. Baik Ali Murtopo, juga Soeharto akan dirugikan oleh agenda perubahan Sumitro. Kalau gagasan Sumitro berhasil dijalankan, kekuasaan tentara bertambah, Ali dan kelompoknya tersingkir, dan kontrol Soeharto secara perlahan akan berbagi dengan Mabes ABRI. Untuk mencegah ancaman Sumitro itu, Soeharto segera menyingkirkannya. Menarik untuk dicatat, gagasan Sumitro sebagian besar kelak menjadi garis perjuangan ABRI dalam menghadapi Soeharto, terutama sejak masa kepanglimaan LB Murdani. Nasib Murdani juga berakhir, lebih kurang sama dengan nasib tragis yang menimpa Sumitro. LB Murdani bagaikan sebuah pagelaran wayang kulit, ketika wayang Sumitro masuk kotak secara mendadak, Ki Dalang mengeluarkan wayang Beni Murdani dari kotak. Secara mendadak juga, Murdani yang sedang bersiap-siap berangkat ke negeri Belanda sebagai duta besar, secara mendadak ditarik dari Seoul ke Jakarta. Dengan kekuasaan besar yang diberikan Soeharto kepadanya, Murdani tampil lebih berkuasa dari Sumitro. Menurut Wanandi yang amat dekat dengan Murdani, perwira komando itu, pangkat terakhir di Repkad, Mayor, Komandan Batalion, pada dasarnya lebih seorang tentara daripada politisi. Padahal pengangkatan dan pekerjaannya sebagai pejabat intel sangat syarat politik. Tugas Murdani bukan hanya menjaga keamanan fisik Soeharto dan keluarganya, tapi terutama kekuasaan dan kontrol Bapak Presiden atas negara. Seperti Sumitro sebelumnya, Murdani juga kemudian mengembangkan visi politiknya di dalam dan di sekitar kekuasaan Soeharto. Berada di sekitar Soeharto selama bertahun-tahun, Beni tiba pada kesimpulan, perkembangan pengelolaan negara dan politik yang dilakukan Soeharto sudah mencapai tingkat membahayakan negara. Gagasan Murdani, kekuasaan harus dikembalikan kepada ABRI yang pada awal Orde Baru menaikkan Soeharto. Jalan pikiran Murdani yang demikian tidak berbeda jauh dengan pendapat Sumitro sebelumnya. Seperti Sumitro, Murdani juga disingkirkan Soeharto. Dengan kata lain, Murdani juga mengulangi nasib tragis seniornya. Beni cerdas, membaca banyak, berani dan punya pengalaman tempur yang nyaris tak tertandingkan di kalangan TNI. Tapi kelemahannya sama dengan Sumitro, tidak canggih berpolitik. Murdani tentara yang mumpuni dan memulai karirnya di Jakarta, setelah ditarik dari Korea Selatan, sebagai loyalis tulen Soeharto. Tapi di kemudian hari, dia menderita disilusi kepada sang presiden yang bertahun-tahun diabdinya sepenuh hati. Seloyal apapun Murdani, yang lebih penting bagi Soeharto adalah kekuasaannya. Kepada Wanandi, Ali Murtopo pernah mengungkapkan, Soeharto tidak pernah percaya 100% kepada siapapun. Bapak Presiden itu juga, menurut Murtopo yang mengenalnya sejak lama di Semarang, enggan bergantung kepada hanya satu kelompok. Maka ketika gagasan dan gerak-gerik Beni sudah terlihat sebagai ancaman di mata Soeharto, dengan mudah Bapak Presiden mencampakkan sang loyalis, menggantikannya dengan kekuatan lain. Inilah cerita di balik apa yang umum dikenal kemudian sebagai debenisasi. Tanjung Priok dan Tri Sutrisno dan LB Murdani. Dalam kasus Tanjung Priok yang mengakibatkan banyak korban, sebagai Panglima Kodam Jakarta, Tri Sutrisno, menurut Wanandi, adalah yang bersalah dan seharusnya bertanggung jawab. Tapi Murdani melindungi Tri, karena demikianlah kehendak Soeharto. Perintah kepada Murdani, karir Tri jangan rusak oleh kasus Tanjung Priok. Soeharto mempersiapkan Tri Sutrisno menjadi Pangap. Murdani sendiri juga mengharapkan Tri Sutrisno menjadi pemimpin ABRI karena, menurut Wanandi, Beni punya rencana mengendalikan Tri dari belakang. Timur dan Murdani. Selama ini pendapat umum di Indonesia terutama di kalangan militer senior, invasi pasukan gabungan ABRI ke Timur, Operasi Seroja, 7 Desember 1975, adalah pekerjaan LB Murdani sebagai asisten Intel Mabes ABRI I Devankam. Tapi menurut Wanandi, penyerbuan besar-besaran bukan gaya Murdani. Beni berlatar belakang Intel, dan memang tidak bisa mengelak mengenai keterlibatannya. Tapi keputusan operasi Seroja ditetapkan Devankam ABRI, bukan Murdani. Kepala Intel itu, menurut Wanandi, hanya merencanakan operasi Intel dengan sekitar 300 pasukan, yang akan bekerja sama dengan sejumlah pengungsi di perbatasan.
Pandangan lain mengenai Operasi Seroja diceritakan oleh Legend TNI Purnawiawan Saidiman Suryo Hadiprojo dalam pengantar buku Legend TNI Purnawiawan Kiki Syahnakri, Timor Timur Untold Story. Menurut Saidiman, sebagai yang didengarnya dari Jenderal TNI Maraden Panggabean, Pangab waktu itu, izin yang diberikan Presiden Soeharto kepada Murdani sebagai pemimpin Operasi Seroja adalah Operasi Intel. Bagi Saidiman, pada dasarnya satu operasi intelijen adalah tertutup, covert, bukan secara terbuka, bukan dengan penyerbuan oleh pasukan gabungan. Jadi, menurut Saidiman lagi, melaksanakan operasi intelijen, seperti yang dilakukan Murdani di Timor Timur, dengan cara operasi militer konvensional, jelas sebuah keganjilan, bahkan kesalahan. Soeharto dan Nasution. Tidak kurang menarik pendapat Jusuf Wanandi mengenai hubungan Jenderal Soeharto dengan Jenderal Nasution. Menurut Wanandi, ketegangan antara kedua pembesar tentara itu bersumber pada sikap Nasution yang tidak pernah memaafkan Soeharto mengambil jabatan presiden. Dengan kata lain, Wanandi berkesimpulan, Nasution berambisi menjadi pengganti Soekarno dan gagal karena Soeharto. Kesimpulan ini terutama bersumber pada pengamatan Wanandi terhadap sidang MPRS tahun 1968. MPRS waktu itu dipimpin Jenderal Nasution sebagai ketua. Draft GBHN susunan Badan Pekerja MPRS yang dikontrol Nasution, bersama dengan apa yang disebut Wanandi sebagai golongan kanan, berusaha mengganjal Soeharto dengan cara mempersulit hari depan kepresidenannya. Wanandi dan kelompoknya berhasil menggagalkan rencana Nasution tersebut. Topik draft dari Badan Pekerja MPRS tersebut sampai kini secara terbuka belum pernah secara objektif dibicarakan. Bahkan dokumen-dokumen draft Badan Pekerja itu kononnya sudah hampir tidak bisa lagi ditemukan. Sekarang sulit secara objektif menilai, apakah Nasution masa itu memang menjalankan kebijakan yang akan berakhir pada terbukanya kesempatan bagi dirinya menjadi presiden. Yang kita tahu sejak awal keributan Gestapo, Nasution tidak pernah menunjukkan minat menjadi presiden menggantikan Soekarno. Nasution malah mendorong dan mendukung Soeharto menghadapi Soekarno, dan akhirnya menggantikan presiden pertama RI tersebut. Nasution tahu bahwa dia bukan orang Jawa, dan waktu itu hanya orang Jawa yang bisa menghadapi Soekarno. Seandainya Nasution berambisi menggantikan Soekarno, dia tidak akan menolak tawaran Pangkostrat Soeharto agar Nasution, perwira paling senior dalam ABRI waktu itu, memimpin perlawanan terhadap Gestapo dan kemudian Soekarno. Selain watak Nasution yang terkenal peragu, Soekarno memang mengarahkan serangannya kepada Nasution, yang dipandangnya otak kekuatan anti-komunis di dalam Angkatan Darat. Jadi kalau Nasution yang tampil ke depan, dan bukan Soeharto, perjuangan melawan Soekarno akan menjadi lebih sulit. Sebagai seorang militer senior, Nasution juga berpendapat, jangan sampai terjadi pergantian komandan pada saat operasi sedang berjalan. Ketika Nasution muncul di Kostrad dalam keadaan pincang dan kaki terkilir pada 1 Oktober petang, Soeharto sudah memimpin operasi. Kebijakan pertama Nasution, bantu Soeharto dan tolak keputusan Soekarno mendudukan Maijen TNI Pranoto Rekso Samudro sebagai pejabat sementara Panglima Angkatan Darat. Ketegangan awal Soeharto-Nasution muncul ketika kedua jenderal berbeda dalam cara menyelesaikan Gestapo. Nasution berkehendak Soekarno diadili, sementara Soeharto ingin urusan dengan Soekarno diselesaikan dengan jalan politik dan diplomasi. Di kemudian hari, ketika Soeharto sudah menjadi presiden, ketegangan di antara mereka bersumber pada tafsiran atas konsep keterlibatan politik militer. Tafsiran Nasution sangat legalistik, sementara Soeharto lebih politis dan oportunistik. Sebagai seorang ilmuwan politik yang mempelajari konsep dan sejarah peran politik tentara yang dicetuskan mula-mula oleh Nasution, Salim Said berkesimpulan, Nasution cenderung lebih legalistik daripada realistis. Pemikiran politik Nasution berkembang di masa pra-Gestapo, ketika tentara hanya satu di antara beberapa kekuatan politik di Indonesia. Pada masa pasca Gestapo, ketika militer, TNI ABRI, sudah menjadi kekuatan politik tunggal, pemikiran Nasution tidak membahas perkembangan baru tersebut. Di sana Soeharto mengembangkan sendiri konsepnya sebagai militer, Seminar Angkatan Darat Kedua, yang telah menjadi penguasa politik tunggal. Kritik Nasution terhadap Orde Baru dan terhadap Soeharto, berputar di sekitar perbedaan tafsiran terhadap konsep peran politik tentara tersebut. Dengan kata lain dan secara singkat, harus dikatakan, Salim Said belum menemukan bukti untuk menerima kesimpulan Jusuf Wanandi, bahwa Nasution tidak pernah memaafkan Soeharto karena mengambil jabatan kepresidenan.